Yang pertama, jadi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang IP address. Nanti ada CIDR, ada subnet, subnetting, dan lain-lain. Oke. Nah, yang pertama kita akan masuk ke materi dulu. Masuk ke materi, nah yaitu tentang IP address. Bentar, saya admit dulu Nur Huda. Nah, di mana IP address ini itu akan sangat berguna jika kita akan mengkoneksikan sebuah jaringan. Jadi kalau di praktek yang lalu, kita prakteknya adalah pengkabelan, yaitu membuat kabel. Nah, pada saat membuat kabel, sudah jadi, maka selanjutnya, proses yang selanjutnya adalah kita akan setting alamatnya, atau setting address-nya atau IP-nya. Nah, settingnya nanti dilakukan atau dilaksanakan di minimal 2 komputer kalau kita mau mengkoneksikan 2 komputer atau mungkin bisa lebih. Materi yang pertama adalah ini nggak usah. Nah, IP adalah alamat identifikasi komputer atau host. Ini jelas. Nah, fungsinya agar data sampai ke tujuannya melalui protokol yang namanya TCP/IP. Ini sudah kita bahas di layer OSI. Nah, terdiri dari 32 bit biner. Nah, ini mungkin sudah pernah dijelaskan oleh Pak Denny mungkin di sistem komputer, yaitu biner ini adalah satuan terkecil di dalam sebuah komputer atau jaringan, di mana angka yang di bit biner ini hanya 0 sama 1. Jadi nanti hanya ada 0 sama 1. Nah, untuk nilai terbesarnya untuk IP itu 8 bit atau ada angka 1 jumlahnya 8. Ini nilai terbesar. Nah, hasilnya adalah 255. Nah, untuk cara ngitung ini nanti kita akan sampaikan mungkin di Zoom yang akan datang atau mungkin di pertemuan luring kalau kita ketemu di sekolah nanti. Nah, mungkin bisa kita bahas secara detail untuk mengingatkan karena ini sudah pernah harusnya untuk konversi bilangan biner ke desimal. Oke, berikutnya saja. Nah, IP sendiri itu tersusun dari 2 bagian, yaitu yang pertama network ID dan yang kedua adalah host ID. Ini sudah keluar di soal juga. Nah, di mana network ID ini menunjukkan ID itu identitas, di mana alamat jaringan tempat host ini klien, bisa disebut dengan komputer, itu berada. Nah, kalau host ID berarti menunjukkan host itu berada. Alamatnya berada di mana. Oke, lanjut dulu. Nah, ada namanya prefix. Nah, ini kemarin /24 itu dinamakan dengan prefix. Nah, untuk menentukan secara tepat bagian mana yang merupakan network ID dan bagian mana yang host ID, maka IP biasanya, jadi tidak selalu, ditulis beserta prefixnya atau ini slash-nya. Nah, di sini ditulis harus karena bisa diwakili dengan prefix atau nanti kita sebut dengan nama subnet mas. Nah, ini sudah. Ini sebenarnya materinya sudah saya share di e-learning sekolah ya. Jadi silakan nanti di-download di sana sudah ada semua. Jika sebuah IP memiliki prefix /24, contoh 192.168.11/24, maka artinya 24 bit pertama, yang angka 10 tadi, sejumlah 24 itu
itu disebut dengan network ID atau identitas networknya. Kemudian lanjut dulu. Ini saya lewati saja. Nah, jenis-jenis IP address sekarang. Ada host address. Nah, host address ini itu adalah IP selain dari network dan broadcast atau berada di antaranya. Jadi antara network address dan broadcast address. Nah, kemudian host address ini adalah IP valid. Valid itu bisa digunakan. Nah, artinya dapat dikonfigurasi pada host atau router maupun perangkat jaringan lain. Jadi semua perangkat jaringan yang menggunakan IP itu bisa disettingkan IP valid ini. Jadi kalau nanti menggunakan IP yang jenisnya network, maka kalau kita setting itu tidak bisa kita simpan. Nah, ini host address atau alamat host. Kemudian yang selanjutnya network address. Nah, network address ini adalah ciri-cirinya di sini bedanya dengan host address di sini invalid. Jadi tidak bisa dikonfigurasi dalam host atau dalam komputer klien. Jadi tidak bisa dikonfigurasi. Nah, namun network address ini digunakan untuk menunjukkan identitas jaringan. Jadi identitas jaringan itu bisa dibaca atau bisa ditentukan menggunakan network address. Alamatnya jaringan. Ini alamat, addressnya adalah alamat, networknya adalah jaringan, atau alamat jaringan. Nah, tabel routing dari sebuah router akan berisi network address. Nih, jadi nanti kalau kita sudah belajar router, ada namanya tabel routing. Itu isinya adalah pertama atau kepalanya, kopnya, itu adalah network address. Oke, lanjut. Sekarang broadcast address. Nah, nanti kita sampaikan ke contoh biar nanti ada gambaran broadcast address ini juga invalid sama dengan network. Nah, bedanya adalah kalau di network itu bernilai 0, all zero. Jadi yang paling belakang ini bit hostnya adalah ada 8 bit, ini sebenarnya 8, itu diganti angka 0. Nah, maka itu disebut dengan jenisnya apa ini? Network address. Nah, kalau yang broadcast address maka semua bit hostnya tadi yang prefix tadi yang 8 tadi harus diganti dengan angka 1. Artinya nanti secara desimal angka yang 1, 2, 3 yang biasanya kita gunakan itu bernilai 255. Ini audionya nggak bunyi. Sebentar. Cek sound dulu. Cek sound ke Fanny. Fanny aktif nggak ini? Fanny Fitri. Atau Julia Catur. Kedengeran nggak suara saya? Aman, Pak. Kok ada yang chat nggak kedengeran suaranya? Ngelek gitu. Oh ya, nggak apa-apa. Untuk yang ngelek nanti kita share linknya hasil recordingnya saja, biar nanti bisa diputar ulang. Oke, kita lanjut dulu. Sebentar. Oke, kita lanjut ke jadi broadcast saya ulangi, jadi ini invalid IP, tidak bisa kita setting. Nah, settingnya yang kayak apa nanti kita lihat.
Kenapa invalid? Karena dia broadcast. Jadi dia berfungsi untuk mengirim data ke seluruh host yang ada di dalam jaringan tapi yang sama. Jadi nanti bernilai 1, jumlahnya 8, nanti desimalnya berarti 255, sorry. Nah, kemudian subnet mask, ini yang terakhir ini sedikit materinya. Untuk subnet mask sendiri itu sama dengan prefix. Jadi subnet mask itu bisa diwakilkan dengan prefix. Jadi prefix atau subnet mask itu sebenarnya sama. Nah, artinya apa? Nah, subnet mask merupakan sebuah nilai 32 bit. Jadi ada angka 0 atau 1 sejumlah 32. Nah, yang membedakan atau yang memisahkan antara network identifier atau network ID dan atau dari host identifier atau host ID ini yang di depan tadi. Jadi kalau yang tadi prefixnya kok /24, maka berarti subnet masknya adalah dipisah network ID-nya adalah /24 dan host ID-nya adalah /8 atau 8 bit dan 24 bit. Nah, jadi fungsinya diperlukan untuk menentukan apakah jaringan yang dimaksud adalah jaringan lokal atau non lokal, artinya dalam satu network atau beda network. Kemudian, oke, saya lanjut dulu. Ini contohnya, kita langsung ke sini saja. Nah, ini penjelasan dari materi tadi. Ada contoh IP 192.168.10.0. Di sini prefixnya adalah /24. Nah, prefixnya adalah /24. Nah, dalam bentuk biner, maka bisa ditulis seperti ini. Nah, ini ada sebenarnya ada caranya. Kenapa kok 192 jadi 110000. Ini mungkin kita bahas di pertemuan yang lain yang akan datang untuk mengingatkan lagi. Atau dibuka lagi buku sistem komputer, itu mungkin kalau sudah dijelaskan Pak Denny, harusnya di sini ada konversi antara desimal itu ini 192, 1, 10, 0 ke biner atau sebaliknya. Nah, untuk yang pertama, yang invalid adalah network address ini, yang paling atas. Nah, ini tabel sebenarnya. Nah, maka untuk network address, semua bit hostnya ini all zero, yaitu diganti dengan angka 0. Binernya diganti 0. Nah, berarti desimalnya juga 0. Jadi semua biner untuk bit biner untuk host ID-nya yang paling belakang yang 8 karena ini /24. Nah, diganti 0. All zero maka network address. Nah, kemudian host address itu dimulai dari jadi IP yang valid, yang aktif, yang bisa digunakan itu mulai dari 11000 atau 192.168.10. Kalau yang 0 tadi untuk network, maka yang host address adalah 1 sampai dengan ini. Ini nanti bernilai 254 nilainya ini yang kalau sudah diterjemahkan ke desimal. Jadi sampai dengan ini. Itu berupa host address. Nah, maka yang terakhir yang paling bawah ini nilai tertingginya. Jadi nek wis iki wis ora ono nilai sing melebihi ini. Jadi 256 itu enggak ada. Kenapa enggak ada? Karena bit biner angka 1 jumlahnya 8 bit tadi itu hanya bernilai 255. Jadi tidak akan ada yang melebihi angka ini paling besar untuk desimal binernya IP. Itu menjadi broadcast address karena all one untuk yang host ID. Jadi semua host ID-nya diganti dengan bilangan atau angka 0, maka menghasilkan angka desimal 255. Nah, kemudian yang terakhir subnet mask tadi. Ini yang memisahkan antara network ID dan host ID. Nah, kriterianya adalah untuk yang network ID diganti 1 semua, di sini karena /24, artinya angka 1-nya ada
24. Nah, kemudian semua yang bernilai host atau host ID diganti dengan 0 semua. Jadi all one sama all zero. Ini sebenarnya 2 ini harusnya. 111 sama 00. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi untuk default subnet masknya ini atau nanti ada kelas IP, kelasnya C. Nanti sebenarnya materinya sudah saya share ini kelas IP. Namun sudah pernah dibaca, maka default subnet masknya adalah 255 255 2550. Itu untuk yang /24. Nah, nanti untuk slash yang lain itu bisa menggunakan subnet mask mungkin yang berbeda. Oke, itu penjelasan dari IP address. Nah, mungkin nanti kita ke soal biar nanti ada ketemu pertanyaan. Nah, ini sudah sampai ke materi kelas. Ini belum saya bahas hari ini karena ini yang tadi ada mungkin agak susah. Kita memahamkannya oleh susah. Nah, ini saya buatkan contohnya aja yang nah ini. Jadi pada saat kita konfigurasi IP, maka kita akan nah ini urutannya sudah ada nanti masuk ke sini. Nah, kita akan setting ini. Jadi kita akan setting networknya. Jadi yang bisa kita tulis nih, yang 192, saya nggak bisa ngetik tapi ini yang 192.168.100.2 itu yang tadi IP address. Nah, kalau kita tulis 100.0 itu invalid. Kenapa invalid? Karena 100.0 itu bernilai all zero. Itu berarti bernilai network address. Teorinya seperti itu, nanti kalau kita praktekkan harusnya sama, harusnya invalid. Kalau itu valid malah nah, berarti teorinya salah. Untuk subnet masknya nanti biasanya otomatis. Nah, di sini kebetulan tertulis kita menggunakan yang /24, maka tertulis 255 255 2550. Oke, ini gambaran sedikitnya. Nah, kenapa kok kita belajar IP? Nah, karena kita akan mengkoneksikan jaringan. Jadi orang koneksi ke jaringan ya nggak belajar IP. Karena kita mau mengkoneksikan jaringan, maka kita belajar ini. Jadi kalau jaringan tidak ada alamatnya, maka dia atau jaringan tersebut tidak akan terkoneksi atau tidak bisa terkoneksi. Kenapa? Karena tidak tahu alamatnya. Alamatnya nggak tahu nih. Seperti kalau kita ngirim surat nggak tahu alamat yang dituju, sama saja tidak bisa atau nggak bisa nyampe. Yang Pak Posnya juga bingung. Jadi kalau Pak Posnya di jaringan ya ada sendiri nanti. Yang terima apalagi karena dia nggak punya alamat, nggak akan sampai. Oke, mungkin sampai sini dulu. Kalau mungkin muncul pertanyaan, silahkan. Nah, bagi yang soundnya, yang raise hand ada Ayuri Gita, ini sama RS gitu apa ini? RS. Silakan bagi yang mau bertanya. Bisa dibuka apa namanya? Soundnya. Ada tidak? Ada 11 partisipan. Ini 11 itu plus saya sama adminnya SMK, berarti hanya 9 ini yang ikut. Lumayan. Dari berapa kelas 11 itu 20 berapa ya? 23 ya. Ikutnya udah sepertiga lebih. Ayo silakan bagi yang mau bertanya.
Ini mungkin. Ini ada audionya nggak? Kok nggak ada gambarnya? Ayo, ini. Mungkin mewakili yang lain, atau ada yang mau bertanya yang lain silahkan. Dari materi ini dulu tapi. Ada network. Jadi kesimpulannya ini, saya ulangi lagi. Jadi IP address itu terdiri dari 32 bit biner. Nah, bit biner itu ini 1 sama 0, jumlahnya 32. Tapi dipisah menjadi 4 bagian. Nah, di mana nanti tergantung dengan prefix-nya. Prefix itu ini. Kalau slash 24 berarti yang 24 itu bernilai network ID. Network ID itu ini. Berarti sisanya bernilai host ID. Jadi yang menunjukkan alamatnya atau hostnya. Nah, kalau yang network ID ini nanti bernilai sama. Jadi dalam misalnya satu lab itu network ID-nya harus sama. Karena itu satu jaringan. Berarti harus sama. Kalau host ID harus berbeda, tidak boleh sama. Karena itu menunjukkan nomor komputernya. Nah, kemudian ada host address ini IP valid, network address itu IP invalid, tapi berfungsi ini ada tadi saya bacakan. Broadcast itu juga invalid, tidak bisa kita setting di komputer, karena dia berfungsi untuk mengirim data ke seluruh host dalam jaringan yang sama. Oke, silakan. Grupnya ini yang berdua tadi siapa? Si Ayuri Gita ya, malah hilang. Nah ini Ayuri Gita sama Resti Aprilia, ayo. Ada yang tanya silahkan. Faisal masuk. Yuk Ayuri Gita. Lunga lagi wong iki. Atau yang ada ini yang ada gambarnya Ibnu mungkin Ibnu. Aduh Pak, nge-lag ya Pak. Waduh, nge-lag gak jadi. Ayuri kita wae. Ayuri kita. Yo, Resti ya boleh. Yang 2 orang ini. Kok ada suara nih? Tempatnya Resti. Halo? Ini Amruta. Oke, kalau tidak ada lanjut dulu ke kuis. Ini yang kemarin yang pernah kita bahas. Pernah saya munculkan di pos sama persis, nanti kita bahas satu-satu. Di sini ada sekitar 15 soal. Ini mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian mungkin akan tanyakan. Oke, kita masuk ke praktis. Ini waktunya juga sama 30 menit, tapi ini bukan 5 soal. Kita buat 15. Kok 15? Iya, 15. Nah, kita cek nanti 15 atau enggak. Silahkan mungkin salah satu bisa milih jawaban ini ya. Nanti biar kita cek benar apa salah nanti di akhir. Nanti bisa urut. Yang pertama, kategori dari IP dari 192.1681, silakan dilihat di sharing screen-nya. Dari IP address ini adalah kira-kira kategorinya apa ini? Coba dipilih. Coba Mas Ibnu milih ini apa? Pilih yang A sampai E nih. Urut we satu-satu. Nah, milih yang mana Mas Ibnu? Host address, network, host ID,
broadcast atau network address untuk kategori ini? Halo? Oh, malah semua. Atau ada yang mau menjawab? Silakan. Oke, yang bisa sinyalnya bagus siapa ya? Halo, Inai, bisa mendengar suara saya? Halo. Bisa. Sip, sip. Oke. Saya dibantu untuk mengisi ini, nah, mewakili yang lain. Ini yang pertama, kategori IP yang 124 untuk 192, 1681 itu kategorinya apa kira-kira? Host address. Host address ya. Oke. Ini kita coba isi dulu, nanti kita cek di belakang. Kira-kira benar apa salah. Kemudian yang nomor 2, apa ini? Kategori 1, yang ini yang paling belakang ini. Kategorinya apa? Milih aja. Broadcast. Broadcast, oke. Host ID, Bapak. Host ID, Pak. Terus tak pilih. Nanti kita cek benar nggak kalau nggak host ID. Kalau yang ini, yang 1.0, ini ciri-cirinya di sini. Pada IP yang sama. Masuk kategori apa ini? Network. ID? Address. Oke, saya kirim. Kemudian, kalau ini secara utuh, 192, 168, 11. Ini masuk kategori apa kira-kira? Host ID, host address, host yang mana? Host address ya. Oke, kita cek dulu. Nanti terakhir kita koreksi. Ini 1168. Oke, ini sekitar 10 menit lagi mati ini. Kita cepat aja. Kalau yang ini 255, kuncinya di sini. All one berarti. Masuk kategori apa? Broadcast bukan, Pak? Broadcast, oke. Saya centang dulu. Kalau yang /24, prefix. Oke. Nilai subnet mas untuk ini /24. Nah, ini juga sudah tadi. 255. Ini. Oke. 255. Ya. Nah, ini urean. Identitas yang menunjukkan alamat jaringan tempat host berada. Nilainya harus sama. Apa ini? Network ID. Network ID nggak ada. Network address adanya. Berarti network. Network, Pak. Oh, network ini? Ini ya? Ya. Oke. Identitas yang menunjukkan host berada dengan karakteristik dalam satu jaringan nilainya harus berbeda. Kebalikannya. Ini identitas apa? Host. Host. Oke. IP valid yang bisa dikonfigurasikan berarti masuk kategori apa? Host network IP yang valid tadi. Valid itu yang berada di tengah, ya? Apa? Bentar, Pak. Ini sebenarnya yang materi ono kafe. Host address. Host address, oke, saya kirim. Bernilai 1, all one, yang berfungsi untuk mengirim Broadcast. ke seluruh host. Ini invalid broadcast. Oke. Ini invalid juga, tapi bernilai 0. Berarti masuk kategori apa nih? Network. Network yang mana? Network address apa network? Address. Network address. Oke. Prefix /24, maka 24 bit pertama identitas apakah? Ini. Kalau prefixnya /24, maka 24 bit pertama adalah apa? Broadcast, network. Network, Pak. Network ya. Kirim.
Kemudian /24 8 bit terakhirnya. Ini sisanya berarti. Masuk apa ini? Iya. Kan jumlahnya 32 nih. Tadi 24 berarti network menurutmu yang 8 bit terakhirnya apa? Yang sisanya biar jadi 32. Yang all Apa one, ya, Pak? all zero tadi ya. Lewat. Lewat ya. Ini saya coba isi sak-sae. Kemudian jika prefixnya 124, maka subnet mask defaultnya berapa? A, B, C, D, E. Yang jelas bukan ini, bukan 000. Nah, berarti tinggal Yang sisanya 255, tapi belakangnya nolnya 1. ini ya. Iya Oke, bukan ya? berarti rem. Oke. Your score 86. Oke, berarti masuk passing score di atas KKM. Ini nanti kita cek di e-learning. Ini di atas KKM enggak? Karena sama ini soalnya. Oke, kita tinjau, nggak apa-apa. Salah nggak masalah. Karena kita coba-coba di sini. Nah, untuk kategori 192.1681 itu ternyata bukan host address, ternyata network ID. Nah, ini yang 24 bit pertama ini. Yaitu ini 1 2 3. Ini 888. Berarti ini masuk network ID. Tadi kan 124 kan network 24 bit pertamanya network ID, 8 bit terakhirnya adalah host ID. Oke, yang ini salah ya. Yang benar ini. Kemudian satu paling belakang itu host ID. Ini kelanjutan nih nomor yang yang 1. Kemudian yang ini betul all zero itu network address betul. Kemudian ini host address, jadi valid ya, IP valid yang bisa kita setting. Kalau 0 tidak valid. Kemudian 255 all one itu broadcast betul. Kemudian 124 itu prefix betul, ini teori sebenarnya. Untuk 124 itu subnet masknya ini betul. Ini ada 2 soal yang hampir sama, muncul lagi di belakang, tapi dengan soal yang berbeda. Yang menunjukkan alamat jaringan itu identitas network, bukan network address. Jadi nilainya harus sama. Nah, karena di sini identitas, maka ini network atau network ID. Yang ini yang berbeda adalah host, betul. Jadi yang harus berbeda, yang paling belakang, yang 8 bit tadi, itu host ID. Kemudian nah, ini IP address valid, ini utuh, secara utuh, maka disebut host address. Utuh itu 24 bitnya ditulis semua. 192.168.11 itu host address. Kemudian yang all one itu broadcast betul. Itu fungsinya untuk ngirim data ke seluruh jaringan. Kemudian all zero betul network address. Bukan network ya, tapi network address. Karena kalau network saja atau network ID itu bukan all zero, tapi 24 bit pertama. Jadi kalau yang ini tambah 8 bit terakhir. Jadi totalnya 32 bit kalau network address. Kalau network ID hanya 24 saja atau yang depan. Kemudian untuk /24 betul depannya adalah network, belakangnya adalah host. Betul. Jadi logikanya seperti itu. Kemudian untuk yang 124 betul ini sama dengan yang depan tadi, hanya beda soal sebenarnya. Oke, nah jadinya itu. Jadi yang kurang tepat ini network, kemudian sama ini host. Oke, nah ini contoh penggunaan IP dari materi tadi pada soal. Kebetulan sudah masuk ke post test yang kemarin sebenarnya. Jadi kalau yang kemarin sudah mengerjakan, ada di situ. Nah, dari yang tadi silakan kalau ada pertanyaan. Ini mungkin saya menjelaskannya cepat,
memang saya buat cepat karena ini kita hanya 40 menit. Makanya yang ada pertanyaan silahkan. Atau Ine lagi, lanjut Ine mungkin yang ada yang bingung nggak Mbak Ine dari materi ini? Yang bagian apa mungkin? Mungkin mewakili yang lain. Yang lain nggak mau ngomong. Halo? Ine masih di tempat? Masih. Oke, ada pertanyaan mungkin? Silahkan tentang apa yang masih membuat bingung dan mewakili yang lain. Tentang IP, tapi yang dasarnya dulu, belum ke kelas IP, karena kelas IP belum saya bahas. Tapi kalau mau tanya yang kelas IP, ya apa? Ayo silakan. Ada pertanyaan kah? Yang kira-kira masih belum bisa dipahami? Apa sudah jelas? Apa masih bingung? Kalau daring susah karena harusnya kita praktek. Kalau praktek, mungkin kalau di rumah ada yang punya laptop atau komputer, nah mungkin bisa install ini apa? Paket tracer. Ada software namanya paket tracer. Bisa di-download atau kalau enggak nanti minta linknya ke saya. Silakan bagi yang punya laptop atau komputer bisa minta link ke saya untuk software paket tracer. Nanti diinstal di rumah itu. Nah, saya gambar kayak gini. Semoga di sini ada. Fungsinya adalah untuk simulasi jaringan. Jadi kalau kita hanya punya komputer satu, nah kalau di dalam paket tracer kita bisa membuat komputer yang jumlahnya lebih dari satu. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 10. Jadi kita bisa mengkoneksikan, mensimulasikan untuk koneksi lebih dari 2 komputer. Sebentar lagi baru membuka paket tersebut. Nanti bisa dicoba di rumah bagi yang punya laptop atau komputer, tapi kalau yang nggak punya ya nggak apa-apa. Jadi nanti prakteknya di sekolah. Mungkin praktek di tempat temannya, oh monggo sih. Oke, saya share-kan baru. Nih. Nah, seperti ini bentuknya. Ini namanya Cisco Packet Tracer. Ini seperti bisa gambar komputer. Bisa gambar laptop. Nah, nanti kita beri IP bisa juga. Setting 192.168.1.1. Subnet masnya. Ini otomatis persis seperti PC asli. Kalau kita setting 0 kita coba, tadi kan invalid ya. Nah, dia invalid IP. Ternyata teorinya benar. Jadi 192.168.1.0 tidak bisa kita gunakan sebagai alamat IP dalam komputer karena invalid. Kalau yang ini bisa. Kalau yang ini bisa. Nah, tapi kalau saya ganti 255 yang broadcast tadi, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, invalid. Dia nggak bisa disetting. Kenapa? Karena all, jadi yang host ID-nya all 1. Jadi 255 itu berfungsi untuk broadcast. Jadi dia hanya untuk pengiriman secara virtualnya. Tapi kita nggak bisa melihat. Alamat itu nggak bisa kita setting. Tapi kalau kita setting 254, bisa nggak? Bisa. Karena ini adalah host address. Nah, fungsinya adalah seperti ini. Jadi kalau teorinya tadi paham, maka kita nyeting komputer mudah. Jadi kita tahu, oh, kalau kita beri alamat ini,
maka yang lain harus seperti ini. Contoh ya, yang laptop kita setting, nah ini setting 2. Oke, ini contohnya. Misalkan mau mengkoneksikan. Oke, ini tak sambungnya pakai kabel pura-puranya ya. Nah, nanti kemudian kita nanti successful. Successful berarti berhasil. Atau kalau di dalam materi nanti kita pakai ping, tapi kita belum sampai. Ini contoh ini. Itu 254. Nah, nanti kalau replay ini berarti berhasil. Nah, sebenarnya cuma seperti ini, tapi kita harus tahu teorinya dulu. Nah, kita tidak bisa membuat sembarangan alamat. Karena ada alamat yang tidak boleh dipakai karena sebagai alamat network, sebagai alamat broadcast, dan lain-lain. Nah, ini contoh. Atau mungkin kita buat simulasi. Bisa. Karena ini simulator. Kita buat simulasi. Kita kirim dari sini ke sini. Kelihatan nanti progresnya. Ini suratnya kemana. Jadi nanti kelihatan di sini. Nah, ini successful. Kalau kita buat nggak successful bisa nggak? Bisa. Ini saya ganti 2 misalnya. Nah, kalau saya ganti 2 berarti network ID-nya beda. Yang tadi 1 di sebelah yang laptop, yang di komputer 2. Nah, successful enggak? Ini. Nah, ternyata failed. Kenapa kok failed? Karena beda jaringan. Di sini juga bukan replay nanti, request time out. Ini materi yang akan datang. Nah, seperti ini. Berarti ini nggak connect. Jadi cara-caranya kalau kita ke lab, IP ini beda, nggak bisa connect internet. Nah, itu gara-garanya hanya seperti ini. Nah, itu basicnya kita belajar apa namanya IP address dulu.